wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, halal bihalal memiliki makna menguraikan kekusutan tali persaudaraan pada saat Hari Idul Fitri. Mungkin selama ini pernah terjadi kesalahpahaman di antara kita tanpa sengaja saling menyinggung. Maka halal bihalal ini adalah waktu yang tepat untuk menguraikan keruwetan yang mengganjal di dalam hati. Dengan apa? Saling memaafkan. Yang terhormat Forkompinjak Borobudur, Bapak Camat, Bapak Sudianto SHMN, Bapak dan Ramil Kecamatan Borobudur, Bapak Kapolsek Borobudur. Yang kami hormati Korwil Disdikbud Kecamatan Borobudur, Bapak Dwi Waluyo SPD MPD. Yang kami hormati Pengawas TK SD Kecamatan Borobudur. Yang kami hormati Ketua PGRI Perangkat K3S Ibu Nini Supriyati Yasminase SPD. Yang kami hormati Bapak Kiai Dr. Andes Amron Awaludin MPD. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Borobudur. Yang kami hormati Kepala Gamba Kecamatan Borobudur. Yang kami hormati Waspendais Kecamatan Borobudur. Yang kami hormati Kepala BPD Kecamatan Borobudur Bapak Buyung. Yang kami hormati Kepala Bapas Kecamatan Borobudur Bapak Rio. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, serta MTS Negeri 1 Magelang. Yang kami hormati Kepala SDMI Kecamatan Borobudur. Yang kami hormati seluruh anggota PGRI Kecamatan Borobudur serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara halal bihalal anggota PGRI Cabang Borobudur bersama Korwil Disdikbud Kecamatan Borobudur tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankanlah terlebih dahulu saya selaku pembawa acara membacakan serangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pengajian dan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca umur kita bersama. Saya hantarkan Ridho'illahi ta'ala wa risyafa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Nurul Hadi Purnomo SPD dengan sari tilawah Ibu Evi Suryati SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap menjalankan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung serta Maha Mulia dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Azim, Sadaqallahul Azim. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Romo dan Ibu Evi. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran tadi akan membawa manfaat serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia sekaligus pembacaan ikrar halal bihalal Ibu Nini Supriyati Tias Minarsi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak pakai baju PGRI, sebenarnya kami malu dengan Pak Kiai. Kita tetap PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas,
terhormat Forkom Bincang Kecamatan Borobudur, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, yang saya hormati Korwil Disdikbud Kecamatan Borobudur, Bapak Dwi Waluyo MPD, beserta Bapak Ibu pengawas SDMI yang saya hormati pula. Yang saya hormati Bapak Kiai Dr. Andes Amron Awaludin MPD. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Borobudur. Yang saya hormati Bapak Kepala Banjatan Cabang Borobudur. Yang saya hormati Bapak Kepala Bambas Borobudur. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Borobudur. Serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP 1, SMP 2, MTS Kecamatan Borobudur. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah SDMI TK. Yang saya hormati semua anggota PKI Cabang Borobudur serta hadirin yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga di hari ini kita masih diperkenankan berkumpul bertatap muka dalam acara halal bihalal keluarga besar PGRI Cabang Borobudur dan Korwil Kecamatan Borobudur dengan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadiri undangan kami dalam acara halal bihalal keluarga besar PGRI Cabang Borobudur. Selanjutnya, terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Korwil yang sudah memberikan izin untuk terlaksananya halal bihalal di tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya di sini mewakili semua anggota PGRI Cabang Borobudur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas salah dan hilaf kami semua anggota PGRI, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik secara pribadi ataupun secara kedinasan. Teriring doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, panjang umur yang bermanfaat, rezeki yang banyak dan berkah, sukses dunia akhirat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada semua panitia yang sudah membantu kami sehingga
kegiatan halal bihalal di hari ini bisa berjalan lancar. Tak lupa pula pada semua petugas yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang hormati, semoga kita semuanya masih bisa dipertemukan di Ramadan dan Idul Fitri tahun yang akan datang dalam keadaan sehat dan selamat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mewakili panitia, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas penyelenggaraan kegiatan hari ini. Tentu banyak kekurangan di berbagai hal, utamanya tempatnya yang kurang layak sehingga Bapak Ibu sung-sungan ya, tetapi semakin hangat ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mewakili panitia mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pantun Bapak Ibu ya. Tapi lihat kepadanya dulu. Hari raya pakai parfum wangi. Kurang lomba cakepnya. Ulangi. Hari raya pakai parfum wangi. Wanginya semerbak bangkitkan jiwa. Saling memaafkan untuk kebersihan hati. Tingkatkan terus amal ibadah kita. Masih ada satu lagi. Pakai baju baru di hari Lebaran. Silaturahmi selalu ditunggu. Ayo kinerja kita tingkatkan. PGRI Borobudur terus maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Forkompinjam Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kiai Amron Waludin, yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Borobudur, yang saya hormati Kepala KMA dan Was Pendas Mat, Mas Penmat ya, Pak Tohir mana ya? Oh belum ya. Yang saya hormati Ibu Yani selaku Kepala Puskesmas, Bapak Buyung Kepala Kanggujatan Cabang Borobudur, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP, MTS, TK, SD yang berbahagia, dan seluruh hadirin Bapak Ibu anggota PGRI Kecamatan Borobudur yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi untuk bapak-bapak semuanya, selamat pagi bapak-bapak. Yes. Ya, khusus untuk ibu-ibu yang cantik, selamat pagi ibu-ibu. Saya menang baik nasi itu cantik. Ya. Yang pertama kali tentu saja marilah kita syukuri nikmat hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, berbagi kebahagiaan, bahkan nanti saling memaafkan satu dengan yang lain di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, bahkan penuh kebahagiaan. Semoga keadaan yang membahagiakan ini menjadi alasan yang nomor satu untuk kita selalu meningkatkan syukur kita. Para ibu, bapak yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih tak terhingga kepada Bapak Forkompinjam, Camat, Kapolres, Kapolsek, Bapak dan Ramil, dan Bapak Ibu Kepala lintas sektoral yang hadir di tempat ini, dari Bank Jateng, Bank Pasar, Puskesmas, ada dari madrasah dan kapal, juga semua panitia tadi sampaikan, teristimewa kepada Bu Nini selaku Ketua PGRI Cabang Borobudur yang telah berhasil dan sukses melancarkan, menyelenggarakan halal bihalal keluarga besar PGRI Kecamatan Borobudur. Tepuk tangan untuk PGRI. Terima kasih Bu Nini. Sekali lagi agar tidak lupa, okay? Pak Kiai mohon maaf, kami itu seyogianya mau pakai PGRI ya Bu Nini, tapi ya kalau lah ini lebaran, maka kami pakai yang semacam ini pakai seragam pinknya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Yang pertama, menanggapi apa yang menjadi maksud baik Ketua PGRI yang mewakili penjenengan semua tadi, ikrar halal bihalal. Kami mewakili Korwil Disdikbud, ada Bapak pengawas juga, ada staf Korwil yang ada juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga upaya baik kita di hari ini nanti akan berbuah hal yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang.
harapannya sudah menjadi doa kita bersama diwakili oleh K3S tadi. Muga-muga sembodo kang sido jumbuh ingkang ginayu. Iki wis komplit dongane K3S. Nek sayange bapak-bapak K3S mau nanti. Ono papat kok ndelik nanti nih. Bapak-bapak KS yang 4 mana nih? Mana ini? Hadir? Dari SDK 2 ada? 1, 2. Pak Ali mana nih yang dari Purno? Pak Ali? Ada? Oh ada. Pak Putu? Pak Putu mana Pak Putu? Oh Purworejo ya. Ya. Nah, Pak Samad, Bapak Ibu, hari ini terselenggara kegiatan halal bihalal yang diprakarsai oleh PGRI, dengan nuansa PGRI meskipun tidak berseragam PGRI, tapi nuansanya PGRI. Nah, pesertanya dari PAUD, TK, SD, SMP, MTS, luar biasa. Ini penuh satu gedung KPRI Sinar Bejo. Nah, maka sekali lagi mewakili dari Korwil juga mengaturkan mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada penjenengan semua, teriring doa harapan semoga ke depan kita semua tanpa kecuali lebih bisa menjalankan tupoksi kita sebagai guru, menjalankan tugas-tugas pokok kita dengan lebih baik, lebih bersemangat, dan lebih barokah. Juga tak lupa kami mewakili semua termasuk PGRI yang hadir kepada Bapak Camat, Bapak Forkopincang dan Kepala Dinas terkait lintas sektoral di Kecamatan Borobudur menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa semoga lembaga-lembaga yang dipimpin Bapak Ibu semua ke depan akan lebih bersemangat, dikaruniai kesehatan, dikaruniai kerahmatan, dikaruniai kesuksesan lahir maupun batin. Para ibu, bapak, demikian mewakili seluruh yang hadir pada Bapak Forkopincang, teristimewa Bapak Camat selaku kepala wilayah tertinggi di kecamatan kita. Sekali lagi terima kasih atas salamnya secara pribadi Pak Camat dan Pak Kiai menyempatkan waktunya untuk PGRI Kecamatan Borobudur, luar biasa. Nyuntulung kita semua ini yang ada di sini semuanya ingin mencari bekal yang abadi. Maka pada Bapak Amron nanti saya titipkan, berikanlah kami semua bekal-bekal abadi itu, karena tadi disampaikan bahwa ketulusan hati seorang itu akan terpancar dari matanya. Pak Grini tersno kalau PGRI tenang orang dari matanya akan terpancar, ya. Jadi ketulusan hati dari matanya. Terus kebaikan hati kita, kebaikan hati seseorang itu akan dilihat dari tindakannya. Setuju betul? Luar biasa. Persis dengan Mbak Evi dan Pak Nomo tadi membacakan ayat suci yang luar biasa. Pak Nomo mana ini? Luar biasa. Terima kasih totalitasnya menyampaikan terbaik untuk kita semua. Juga Mbak Evi, matur nuwun. Sekali lagi, ketulusan hati seseorang itu nampak dari matanya. Kebaikan hati seorang dilihat dari tindakannya, dan kebijaksanaannya dilihat dari tutur katanya. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini kita akan mendapatkan kebijakan dari Bapak Kiai, dari Pak Samad nanti yang akan memberi sambutan untuk kita semua. Maka yang terakhir, bahwa bahagia
seseorang itu bukan sebatas pada materi, bukan sebatas pada materi, namun materi juga penting. Maka terima kasih Pak Buyung dari Bank Jateng menyediakan ada 10 ya Mas Isak, 10 door prize. Tadi sudah berkurang 3, Bu Enda, Mbak Anma, Pak Irmawanto yang sudah menyanyi. Nanti silakan 3 untuk penjenengan. Masih ada 7 nanti untuk penjenengan yang menyanyi berikutnya. Oke. Atau nanti Pak Camat akan memberikan 1 atau 2 boleh kepada peserta hari ini, karena dari Bank Jateng memberikan door prize yang luar biasa ada di depan untuk penjenengan. Ya, maka bahagia bukan sekedar pada materi, tetapi ketika dirinya dihargai, ketika perasaan dijaga, ketika keluh kesah didengar. Hari ini keluh kesah Korwil didengar oleh PGRI, keluh kesah PGRI didengar oleh Korwil, maka diselenggarakan merupakan ini adalah kerjasama yang indah, yang bagus antara Korwil dan PGRI yang kedepannya nanti masih diharapkan. Maka sebagai bekal yang abadi nanti akan diberikan oleh Pak Kiai Amron Waludin untuk kita. Maka akhir dari sambutan saya selaku Korwil, kita akan menyanyi 1 lagunya Ebit yang saya yakin semua bisa. Mas Dika Nyongtolo, kita bersama-sama, Bapak Ibu KS bisa membuka syairnya, nanti melanjutkan pada rapnya. Ya. Nanti melanjutkan pada rapnya. Kita langsung rapnya saja. Kita mesti bersyukur, kita beriman. Bila masih mungkin
suaranya Bapak Korwil kita ya, ternyata tidak kalah dengan ibu-ibu K3S. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Korwil kita. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dwi Waluyo MPD. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Forkom Pincang Borobudur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Camat, Bapak Subianto SHMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Adonal Mutarawim, para alim, para ulama, lingagung pun Bapak Kiai Haji Amron Awaludin MPD yang tansah kalau aktivi yang kita tunggu tahu sahibun matur nuwun kakak tahunnya. Ini kakak kelas saya di SMA. Reuni kecil tipis. Yang kami hormati para pembincang Kecamatan Borobudur, Bapak Kanadil, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili jamaah anggota. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama para pengawas dari Kepala Lintas Sektor, Kepala Puskesmas, Ibu Kepala KUNA, Waspada Smart. Yang kami hormati Ketua PGRI, juga selaku Ketua KKS, dan juga segenap hadirin Bapak Ibu Kepala SD, MI, SMP, MTS, dan juga TK PAUD. Hadirin semua yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama dan utama tentu mari kita bersyukur pagi siang hari ini kita dapat silaturahim. Semoga keberkahan untuk kita semua. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya dari Bapak Ibu yang hormati. Yang pertama setelah bersyukur kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang kami aturkan kepada panitia yang telah mengundang kami, sehingga dengan diundangnya kami dapat berinteraksi dan dapat bersilaturahim. Utamanya ketika kita di momen Lebaran ini, kami matur nuwun dalam forum ini atas nama pribadi, atas nama lembaga kecamatan dan juga forum pembincang, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Ada khilaf dan salah kami mohon maaf. Ikhlas Bu, Pak. Ayo kosong-kosong, tidak ada dosa di antara kita. Terima kasih. Yang kedua, tadi kita dihibur oleh Pink Eagle. Ada ibu-ibu dengan pakaian pink, nyanyi bagus. Walaupun kalau kita lihat satu persatu ngajukan surat pernyataan, surat keterangan akan pensiun. Iya dia, Umaroji 2025. Ini apa? 25 sama. Yang jelas semangat Bapak Ibu semua sangat-sangat membanggakan dunia. Karena selain kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, kami juga ada pesan moral. Pesan moral kami adalah ketika kita bicara terkait pendidikan, 3 hal yang harus dicapai ketika kita bicara pendidikan. Yang pertama terkait dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, transfer ilmu, baik ilmu dasar, ilmu terapan maupun ilmu lanjutan. Yang kedua adalah terkait dengan peningkatan keterampilan. Terus tujuan pendidikan yang ketiga yang sangat-sangat ditantangkan pada saat ini adalah attitude ataupun merubah perilaku. Oleh karenanya kami berharap
Bapak Ibu, kepala sekolah dan juga para guru, tugas kita tidak hanya transfer ilmu, ada 3 hal itu yang menjadi catatan kita. Utamanya yang di catatan kita adalah perubahan ataupun perilaku kita, budi pekerti anak yang harus tetap kita pertahankan untuk ditingkatkan. Kemudian ketika kita bicara terkait dengan konteks bernegara, alihnya terakhir, alihnya dalam pembukaan mungkin salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketika kita bicara tentang kecerdasan dalam pendidikan, minimal ada 7 yang harus kita cerdaskan. Kecerdasan pertama adalah kecerdasan jasmani. Kita tahu ternyata anak-anak kita tidak cerdas dalam fisik, dalam jasmania, terlalu aktif bermain HP sehingga lali lupa untuk bergerak dan berolahraga. Masa otot, masa tulang ke depan akan semakin rapuh dan jangan harap bisa umur panjang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kecerdasan ilmu yang dipelajari. Yang ketiga adalah kecerdasan agama. Yang keempat adalah kecerdasan spiritual. Yang kelima adalah kecerdasan sosial. Gadget, HP ternyata sedikit banyak mengurangi kecerdasan sosial itu. Apa-apa diselesaikan di rumah sehingga muncul untuk ketemu secara fisik sangat berkurang. Sehingga muncul rasa plosiro dan sebagainya. Ini jadi catatan yang harus kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan geniasek. Bagaimana kita bisa memperlakukan lawan jenis ataupun perempuan laki-laki menerapkan titiknya. Terus yang ke-7 kecerdasan apa ini? Lihatnya aneh. Satu, terakhir, ini sangat-sangat kita dapat kecerdasan akhlak, tarbiyatul akhlak. Kecerdasan inilah yang saat ini menjadi catatan kita, bagaimana budi pekerti anak-anak kita terapkan. Inilah yang di catatan kita, mumpung kita ketemu dengan Bapak Ibu guru, mumpung kita ketemu dengan para pendidik. Kenapa? Letak masa depan bangsa kita ada di anak-anak. Tahun 2045 kita songsong generasi emas. Mudah-mudahan berawal dari pendidikan yang sukses, pribadi yang sukses dari anak-anak, kita akan bisa menyongsong masa depan dengan lebih baik. Atau Pak Bim tadi disebut di sponsor utama kita dari Bank Pasar juga. Ini yang perlu kami sampaikan dan terima kasih atas diundangnya kami atas pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Setelah kita saling memaafkan, mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima Allah SWT. Kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang syawal, yang meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selanjutnya kami izin, mohon maaf tidak mendampingi sampai selesai karena ada acara halal bihalal yang sama di kenalan. Belum matur Bapak Ibu, kita Kecamatan Borobudur, Kecamatan Internasional, idealnya kita punya pegawai 21, tapi ternyata hanya 9. Oleh karena bagi pekerjaan, bagi tugas, karena izin kami setelah ini akan kenalan kenalan. Ini yang perlu kami sampaikan. Kalau tadi Pak Dwi menutup dengan nyanyi, saya juga pernah mencoba nyanyi dan dialog baik dengan anak saya. Pak nyanyinya apik, tapi lebih baik jika mendengarkan nyanyi. Oleh karena saya tutup dengan pantun sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung meninggalkan forum. Bapak Subianto, Isma atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Ya, sami-sami. Ya. Mari.
hormati, acara selanjutnya yaitu pengajian halal bihalal sekaligus doa oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Amron Awaludin MPD. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat, ora kemal, ora boleh alam, tetapi saya yakin ada yang belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben tambah jengkel, oke? Ben apa? Makin cuma proyek sotenanan. Pulau curiga, sing salam niki apa ming lambene tok. Asline lu ngucapke salam. Jadi niki kita pakai coding ya, coding. Sekarang itu ilmu baru namanya coding. Dan terus ketika kita salam itu adalah doa. Salam itu doa. Jadi kita mendoakan tulus hati. Sehingga mari kita belajar tulus kepada Allah, mendoakan dengan rasa baper. Iki sing mantep Pak Amron. Wong siji itu doane memakai. Yang dhewe itu opo? Nggak usah baperan, semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Monggo kita salam dengan lesan dan hati kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada bapak-bapak Forkompimcam yang kami hormati, bapak-bapak dari lintas instansi, wabil khusus Bapak Ketua Ketua Korwil Kecamatan Borobudur, Ibu atau Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Borobudur. Alhamdulillah, yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sukses. Sukses saya adalah saya sejak tadi malam saya mempersiapkan pakaian 3. Tujuan saya pokoknya aku kudu nganggo pakaian sing beda. Saya tadi telepon Pak Agus, Pak, bapak-bapak ana sing nggo PGRI ora? Enggak ada, ini bebas. Saya justru mau pengen pakai PGRI. Tapi kalau semuanya pakai PGRI, saya mau pakai bebas. Nanti saya mikir kita beda. Yang kedua, saya mohon maaf, saya koreksi nanti kalau enggak rantai pengarap-arap, saya belum haji, jadi jangan disebut Kiai Haji, saya belum haji. Kiai pun janjinya buat toko Pak Amron untuk mawon. Keduburan yang Pak Kiai, keduburan. Karena saya mondoknya itu mondok kalong, jadi nyolong ilmu. Yang betul itu ya tawajuh, itu yang betul. Saya belum, tapi saya sudah, alhamdulillah sudah nyarutan anak saya semuanya, alhamdulillah tak paksa mau mondok. Jadi saya sudah bersyukur bisa memondokkan anak, dan ini bagi saya keberhasilan bagi saya secara pribadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, menarik tadi bapak-bapak, Pak Camat, Pak Korwil, ini luar biasa, sangat mendalam. Tapi kalau tetap tidak mau kalah, kalau Pak Korwil itu mengatakan yang penting kita bisa mendapatkan penghargaan, yang penting kita bisa saling menghargai. Kalau saya lebih tinggi lagi, mau dihargai atau tidak, prek. Saya yang penting saya buat sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab kalau kita berharap dihargai, lorati.
saya ingin bebas dari itu semuanya, sehingga saya tak niatnya sak dhuwure meneh. Pokoknya kita bekerja untuk bangsa negara dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya pernah jadi guru SMA, pernah jadi guru SD, saya pernah sekarang malah jadi guru SMP, maka saya bisa merasakan. Dulu waktu di SMA, saya itu sering jengkelnya begini, ada anak SMA, dulu bisa maca Quran. Iki piye guru agamane SMP itu? Ketika kemudian saya tanya, saya ngumpulin guru-guru agama SMP, itu ternyata juga sambat. Ketesi nggih mboten saged maca keluar marahi ya repot. Wah, berarti bali nang SD. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya resign dari SMA. Saya resign kebetulan ada momen yang paling tepat. Saya dipanggil Pak Singgih waktu itu tahun 2006 atau 2007. Saya dipanggil untuk masuk ke dinas. Saya langsung, Pak Singgih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tetapi saya punya cita-cita, sejak SD itu saya punya cita-cita ingin jadi guru, dan mati pun masih dalam keadaan jadi guru. Sehingga saya mohon maaf, terima kasih sekali diberikan kesempatan, tetapi saya ingin tetap menjadi guru. Nah, terus kamu piye? Ngeten mawon kula dipindahkan SD. Lho piye to? Ya kula dirintis pendidikan dasar yang yang bisa memberikan basic itu. Karena apa, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru SD atau kepala sekolah SD dan MI. Saya dari pesan. Ini untuk kita semuanya. Tahun 2045 didemukan Indonesia emas. Saya mikir begini, kalau Indonesia emas, tetapi orang Islam masih ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, emas kayak dari mana? Emasnya dari mana? Oleh karena itu saya tadi guyon sama adik kelas saya, yang saya bangga sekali karena adik saya bisa melebihi kakaknya. Kakak yang baik itu adalah yang memberikan kesempatan adiknya untuk muncul lebih tinggi. Itu saya selalu mengatakan gitu sama murid-murid. Saya ada murid SMP saya yang saya tanya satu-satu, alhamdulillah nggak ada yang kepengin mondok. Akhirnya saya satu tak jajake terus tak jauh ngobrol, akhirnya dia mau mondok. Setelah mondok, kemudian sekarang jadi kiai. Terus dia itu ngomong kepada saya, Pak, terima kasih Pak, saya karena dipaksa Bapak mondok, walaupun orang tua dulu juga sebetulnya akon, tapi saya terdorong oleh Bapak. Mugi-mugi manfaat. Ya wis apa-apa. Aku ya matur nuwun kowe mondok. Dengan dirimu, aku insya Allah dicelengan nang swarga. Lho kok ngoten pripun? Lah saya mlebu swarga sampai di siapapun nanti yang masuk surga, itu sebelum masuk pasti ada setengah bandara itu. DKI sensor. Terus ini ada tulisan, kamu naik surga itu sebab kamu apa? Nah, kowe mlebu swarga sok mergo kowe dadi kiai. Tapi ada pertanyaan berikutnya, kok iso mlebu kiai nopo? Sebab yang perlu didorong Pak Amro. Maka kowe ra iso mlebu swarga sak dunia amro yang mlebu swarga. Akhirnya saya waktu itu masih berada di neraka, mau masuk neraka tapi belum, daftarnya masih, rentetannya masih panjang. Akhirnya saya dipanggil oleh malaikat Malik. Bro, siap. Ini kalau ada catatan sampai ke swarga gitu. Terus kenapa Pak? Sampai di sana udah ada catatan termasuk dalam gue. Ketika masuk, saya juga dicegat lagi. Kenapa? Karena saya juga tergantung oleh guru saya dan seterusnya. Akhirnya apa? Enaknya jadi guru itu kita bisa
kaya masa depan. Alhamdulillah, saya kemarin ada yang ujung di tempat saya, anak baru lulus aliyah hafid Al-Quran. Wah, saya bahagia sekali. Bahagia. Kenapa? Saya nyelengi. Nyelengi. Sekarang tinggal kita jaga-jaga saja. Maka saya menemukan sebuah aplikasi. Monggo ini nanti kalau bapak-bapak berkenan, saya nanti bisa saya kirimkan naskahnya ke panitia atau siapa nanti. Saya punya naskah. Saya meneliti beberapa kitab, kemudian di situ ada kalimat yang luar biasa. Ada bait yang seharian kita baca, tapi kita tidak sadar. Bacanya gini: Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ini adalah zaman sekarang itu seperti aplikasi antivirus. Besok kita di yaumil kiamah, di yaumil hisab, kita akan ditayangkan berapa amal, berapa dosanya, kalkulasinya kayak apa. Saya membayangkan ketika saya itu ditayangkan, kemudian orang-orang yang punya hak atas diri saya semua pada menonton sebab mau menuntut. Awas amron sok, rasa saya sok. Maka ketika dia itu mau menuntut, lihat saya setiap hari membaca itu, akhirnya dia lemes juga. Karena saya istighfar itu adalah astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, li untuk saya, wali walidaya orang tua saya, wali ashabil hukuki wajibati alayya, dan orang-orang yang punya hak atas diri saya. Kalau kita sudah mintakan ampun orang-orang ini, maka dia mau menuntut kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menuntut. Berarti secara kalkulatif, sistemik, di yaumil kiamah sudah kita selesaikan sejak sekarang. Tapi ya jangan digunakan bisa popo aku di aplikasi ono jadi salah ngomong ya popo. Ya jangan begitu juga. Ini. Maka mari Bapak-bapak, saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Korben bahwa kita harus mencari keabadian, nilai-nilai keabadian. Tetapi jangan terjebak. Ada orang itu terus saking terjebaknya itu, kalau saya pernah mikir dunia, semua dilepaskan dunia, mikir akhirat. Ternyata orang ini juga digoda juga, kalah juga. Sampai wis kemenkusih, itu dia sombong. Dalam doanya, itu dia sampai berdoa begini, ya Allah, saya ingin ketemu setan. Terus malaikat ngandani, ojo, gue ini kalah tua. Enggak, saya berani. Akhirnya ketemu setan tenan. Ketika setan datang, bae nopo? Aku setan ini aku ora butuh kowe. Moh aku ora butuh kowe. Rugi. Wong umurmu isih 100 tahun meneh. Aku ora butuh kowe sok nek kurang-kurang 5 tahun. Saiki sak karepmu aku ora butuh. Langsung klepat. Kemudian orang ini yang dikenal alim ulama itu, kemudian dia nuduh rasa, wah aku ternyata nulis saya dobo. Nek ngono aku lagi ibadah rasa kenceng-kenceng. Ketika ngomong aku saya dobo, ora kenceng-kenceng, langsung mati. Suul khotimah. Maka bapak-bapak, kita jangan meremehkan hal lahiriah dunia, jangan juga terlalu mengandalkan, tetapi kita harus imbang. Maka saya mempunyai rumus tersendiri. Jadikan dunia itu menjadi konversi nilai-nilai akhirat kita.
semua orang itu bisa melakukan. Pak polisi, Pak tentara, itu juga berpotensi yang luar biasa. Bahkan saya pernah Budonoso ketika saya jadi kepala sekolah, kemudian saya Budonoso sama Pak Bon. Saya pagi-pagi Pak Bon saya SMS, Pak gawe gedang sing terus plong. Terus pundi Pak, tak tukoke panganan gogokan. Nggih Pak. Jadi Pak Bon Pak kepala sekolah jejer buyut. Terus Pak Bon niku Budonoso ngeten. Pak nonton nggih kepala sekolah wis entuk ngilmune oke, muridé do ndumake. Nah terus nek kowe nek kula niku jas pundi? Oh kowe itu. Aku ki mas rek karo kowe. Apa srek pripun? Sebab amalmu ki paling terjaga. Ra ono wong mutik-mutik. Ra ono to nek terus ra ono to ana wong takon sekolah sukses, juara apa? Ra ono wong terus muni, oh ya member Pak Bone sapa? Mesti kepala sekolahnya sapa. Dan ketika pertanyaan itu, diri seorang kepala sekolah bisa hancur karena merasa besar, karena takut. Justru Pak Bon itulah saya bilang, kowe ini malah aman. Kenapa? Sebab seluruh kebaikan guru, murid, termasuk kepala sekolah masuk di dalam akun amal dirimu. Tinggal saya itu jogo amalmu, akunmu dijaga jangan sampai kehack wong liya. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari saya ingin mengajak kepada kita semuanya, jadilah guru yang kaya. Jadi jangan disalahartikan kaya itu selalu berbentuk materi. Tadi yang disampaikan bahwa orang itu hidup, target pertama itu pasti eksistensi diri, yang itu didukung dengan materi. Setelah materi cukup, kemudian dia kepengen harga diri. Setelah harga diri, maka dia akan mengharapkan lagi yang lebih tinggi lagi, peran apa yang bisa dilakukan. Tetapi banyak orang yang tidak sampai ke level berikutnya. Dia hanya sampai kepada wis sugih, wis dihormati dan sebagainya, selesai. Sesungguhnya masih ada yang lebih tinggi lagi. Apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi yang dibaca tadi luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Saya mengambil kata kunci wasari'u. Wasari'u itu nek bahasa Jawanya age-age, bersegeralah. Saya ingin mengajak kepada kita hitungan hidup kita. Hidup kita di dunia itu untuk ukuran sekarang rata-rata maksimal 70 sampai 80 lah. Yang 90 itu jarang sekali. Apalagi sampai 100 itu sangat jarang. Katakanlah 70. Sementara setelah mati kita di kuburan, di makam, di alam barzakh itu kita minimal 500 tahun. Mungkin bisa 1000, mungkin bisa 2000. Kemudian di alam barzakh, di alam mahsyar, di yaumul hisab itu di Al-Qur'an dikatakan 25.000 tahun. Kalau ini saya gambarkan dalam komputer, dibuat grafik, itu kehidupan di dunia tidak kelihatan sama sekali. Maka kehidupan kita yang betul-betul harus kita pertimbangkan adalah kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu, sekali lagi, saya kemarin mendapatkan keluhan beberapa orang. Ini kalau ada yang P3K, jangan dianggap
menyinggung, tapi ini hanya sebagian kecil yang kebetulan yang ditangkap itu yang kurang baik. Karang cah milenial kuwi nek kon melaksanakan tugas sing ora tumpuk sine ra gelem. Nah, kata-kata ini mulai banyak saya mendengar. Maka ketika awal-awal saya yang P3K tak kumpul ke. Saya bilang begini, aku mau pensiun paling 3 tahun 4 tahun, jenengan masih cukup lama. Kamu kepengen so nek usia saya seperti saya sekolahnya apik polo. Ya baik Pak, nek apik harus dirintis sejak sekarang. Apa yang bisa kamu lihat dari sekarang? Sudah dilihat kekurangan selama ini. Itu tugas jenengan. Yuk, saya tunggu seminggu apa yang bisa kamu usulkan ke saya sebagai kepala sekolah. Mumpung aku gelem ngomong itu ya. Sesuatu aku pegang oke ya mbuh. Nah, akhirnya alhamdulillah banyak masukan-masukan. Dan ini luar biasa. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak ibu kepala sekolah, saya minta yang SD dan MI, saya urun rembuk. Mohon kita tegakkan bersama-sama bebas buta huruf Al-Quran bagi yang beragama Islam. Monggo kerjasama dengan semua pihak, terutama kalau ada santri-santri di sekitar. Ini saya sudah mempraktekkan, Kebetulan saya ada pondok pesantren di sekitarnya. Saya sowan Pak Kiai, kemudian saya minta bantuan beberapa santri untuk melatih anak-anak saya. Monggo PPDB di asesmen, diukur siapa yang bisa baca Quran, siapa yang tidak. Ini bisa kita lakukan. Tujuan kita satu. Saya menghadapi orang yang sudah usia di atas 50 belum bisa membaca Quran. Coba piye bisa? Susah sekali. Ini mari kita rintiskan anak-anak. Kemudian yang kedua, ini mumpung karena saya itu SMP ya, biasanya saya merasakan hasil pendidikan di SD. Mohon maaf, ini saya menyampaikan. Yang kedua Bapak Ibu, anak-anak SD kita itu rata-rata itu juga masalah akhlak memang ini perlu kita bangun. Tetapi jangan disalahkan anak-anak. Karena apa? Itu karena orang tua. Survei saya membuktikan bahwa anak-anak yang bermasalah tidak berdiri sendiri. Itu karena keluarga, karena bapak ibunya. Maka saya mohon usul ini kepada bapak-bapak ibu guru, tolong orang tua yang di anak-anak dari orang tua kita, orang tua dari anak-anak kita, itu juga diberi masukan. Sering dikumpulkan, disampaikan bagaimana cara mendidik yang baik. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak bingung. Nong sekolah kon ini, tapi nong omah kon ini. Itu sampai saya itu tanya dulu waktu pandemi itu saya survei dari setiap 150 anak itu saya mendapatkan kurang dari 10 yang sholat subuh. Padahal itu Islam semua. Setelah saya tanya, rata-rata hampir juga Pak. Ada lagi yang doko suto, bapak kok yang rasa subuhan apa? Yang semono pesen salah kan? Nggak bisa kita jalanin anaknya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita niatkan bersama-sama. Kita selamatkan agama. Kita selamatkan akhlak anak-anak kita. Saya membayangkan. Nun saya mohon maaf. Jika kita mendengar korupsi, kira-kira orang korupsi itu pinter kok bodoh? Sak bodoh-bodoh ini siapapun pasti ngarani pinter. Sak pinter-pinternya siapa wae ngarani wong korupsi ini mesti pinter juga. Kurang apa? Ono profesor, ono doktor, kok korupsi jajan? Ya walaupun saya menyadari ternyata mengelola negara itu juga tidak mudah, karena memang harus ngapusi. Kadang-kadang harus ngapusi. Maka ketika saya itu harus ngapusi, saya terus langsung sowan Pak Kiai. Pak,
ternyata pengurus negara itu nggak bisa jujur. Nek jujur itu malah kena KPK. Piye? Sing penting ra mlebu wetemu. Sing kedua, sing penting untuk kemaslahatan dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat, umat dan sebagainya. Sing penting untuk masyarakat umat. Oleh karena itu, monggo bapak-bapak kita betul-betul kita jaga sekali kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin bertanya kepada diri kita semuanya, kira-kira kalau kita itu hubungan kepada Allah tidak baik atau kurang baik, apakah kira-kira kita ini bisa menyarankan murid-murid kita untuk bisa berhubungan baik kepada Allah? Apakah kira-kira bisa? Saya yakin hati panjenengan mengatakan mboten saged Pak. Oleh karena itu, mari bapak-bapak, saya ingin titip ini, saya pesan ini saya dapatkan dari Mbah Kiai Ali Maksum, Rakyat Jogja. Saya mendapatkan satu teman dulu waktu jadi jadi santri itu duga cok nyolong, cok wes pokoknya hampir seluruh kenakalan itu ada pada dia. Tetapi Mbah Ali Maksum itu selalu memanggil anak itu, terus saben esok bersubuh itu anak itu kan menjeti terus jak omong-omongan. Terus selalu terakhir dia itu mengatakan begini, "Cung, kowe tak dumake dadi wong sing menghormati lingkungan karo aku. Pokoknya tetap ngaji ojo ya." Mbah. Setelah sekian tahun dia kembali ke kampung dan jadi kiai, melarikan diri, ora gelem dadi kiai. Niki valid apa? Ini kula ora nyebut jeneng kok enggak ana unsur blending itu. Tapi nanti dengan anu ngecek fakta. Kemudian dia hidup di lingkungan saya di wilayah Gunung Pring. Ya, Gunung Pring mungkin nanti akhirnya tahu. Akhirnya dia hidup di Gunung Pring, usaha bisnis hancur, keluarga pecah, cerai. Akhirnya dia kembali ke wilayah aslinya. Kemudian dia di sana berkeluarga, bapaknya meninggal. Di saat COVID kemarin, 30 kiai di lingkungan 3 dusun, di 3 kelurahan di sekitarnya mati semua. Sing duwe titel kiai mati semua. Akhirnya dia dipaksa, sekarang dia jadi kiai. Kemarin saya undang beliau ngaji di tempat sekolah saya. Dia cerita seperti itu. Ron, tenang Ron, cinta-cinta kembali tenang. Ternyata apa Bapak Ibu? Kemudian analisa beliau, ternyata doa orang tua, kemudian doa kiai itu di belakang hari itu tetap akan wujud. Saya kemarin hari Sabtu saya diundang anak-anak saya mungkin SMA alumni tahun 99. Itu 30% waktu itu dugal semua. Dilalas tak waleni itu ya enak pangan kabeh. Tapi waktu itu saya tak sayangi, tak tresnani, bahkan ada satu cewek yang waktu itu anak itu nendang gurunya olahraga. Cah wedok itu tomboy. Nendang, akhirnya mau dikeluarkan. Setelah mau dikeluarkan, saya anaknya itu kebetulan saya asisten kesiswaan, saya undang tak jajan. Gue cerita. Akhirnya dia itu bapak ibunya pisah, ibunya di Hongkong, bapaknya kawin lagi, dia bapak mbahnya orang gue tinggalan. Akhirnya dia jarang
tidur di rumah, tidur nongol koncone, akhirnya dia terjebak minuman keras dan narkoba sehingga panik. Kemudian saya nasihati, Dok, gue bisa ndak bertahan 3-4 bulan supaya kamu berubah dan gue ora ditokke, ben gue iso nurut. Dia siapa? Tapi harus dengan tanda-tanda. Nopo Pak? Jilbaban. Hah? Masa jilbaban? Nanti kata orang gimana Pak? Ya punya gelem ora ya apa aku ya punya ragu kok. Gini Pak, ini Pak Abdul jamin, tak jamin. Ora ditokke, aku sih jamin. Tapi gue berubah. Siapa? Alhamdulillah dia itu hari Senin berikutnya dia sudah berjilbab. Geger. Guru itu geger. Tenangnya kayak mau percaya. Tapi alhamdulillah selama 3 bulan itu berubah bagus. Nah, setelah berkeluarga dia itu cerai. Wah, sudah kapan? Cerai. Ketika cerai itu kemudian dia itu pamit ke saya, Pak. Yang pertama dia itu cerita kalau perceraiannya itu setelah cerita, akhirnya besok anu aja kawinnya baik, oke sahayu kawinnya enggak Pak. Bapak itu gimana? Minta piye? Bapak dulu cerita seberat apapun bapakmu, mbokmu, kuwi wis pisah, kowe aja ngasih pisah. Kata-kata bapak seperti itu saya bawa Pak, saya pegangi Pak. Kok saya malah akon? Lah kok mau piye cerita kaya ngono? Ya udah. Akhirnya dia bertahan, tapi setelah lama nggak ketemu, akhirnya dia SMS, Pak, kalau tetap nggak kuat Pak, saya bisa. Akhirnya kemarin ketemu itu, ya akhirnya cerita-cerita macam-macam. Tapi luar biasa, ada anak lagi yang dulu itu kena narkoba sampai di penjara. Kemarin itu alhamdulillah Pak, saya masih ingat kata-kata Bapak. Akhirnya dia sekarang itu sudah bebas dari narkoba dan dia membimbing anak-anak di sekitarnya untuk tidak termasuk ke narkoba. Yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah merasa ragu untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Nasihat. Dan tolong Bapak Ibu, di dalam hati kita itu ada, di dalam diri kita itu ada hati, yang hati itu melihat dunia nyata dan dunia gaib. Yang dunia nyata itu adalah soder, yang dunia gaib itu namanya fuad. Orang bisa terjebak karena gaib, kemudian dia yang bekerja nafsu, bisa sebaliknya. Maka kolab hati, pikiran kita ini penting. Maka saran saya, dan ini saya dapatkan dari pengalaman Mbah Kiai Ali Maksum yang melahirkan kiai-kiai besar banyak sekali. Pertama, mari bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita berdoa, ketika kita menasihati, berhentilah sebentar, fokuskan hati kita. Kalau saya pakai Fatihah, kalau saya pakai Fatihah, kalau saya begini, liruhi wal jasadi, untuk roh dan jasad anak ini baca Fatihah, baru kita nasihati. Jangan langsung dinasihati, tapi kita doakan dulu, baru dinasihati. Terima atau tidak terima itu insya Allah sudah masuk di dalam hatinya. Tinggal nanti suatu saat itu akan muncul dengan sendirinya. Saya sudah membuktikan anak-anak SMA saya dulu yang tahun 2000-an ke bawah itu, saya membuktikan banyak yang sekarang sudah menyadari, dan itu ternyata doa yang cukup lama, sudah lama. Nah, oleh karena itu mari bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi saya ingin menandaskan kepada kita, mari rohani kita, spiritualitas kita harus kita jaga, harus kita bangun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya mari kita beribadah
dengan sungguh-sungguh. Saya suatu saat ada tamu orang gila, dodok, london. Kemudian dia itu ngobrol sendiri. Padahal saya kesamung tamu. Anda ora? Enggak. Ya kan orang ngomong baik, artinya ngomong. Saya waktu itu mengenang iki ana isara apa, ngomong edan, orang-orang nek terus langsung ngomong. Kemudian saya itu kok teringat, oh jangan-jangan saya juga seperti ini ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu takbiratul ihram sampai dengan salam, kuwi kaya ngomong dhewe ra nyambung. Ngerti-ngerti salam rampung. Setelah itu yang muni-muni biasa baik. Itu bukti bahwa tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholat? Nah, kalau sholatnya itu diterima oleh Allah, maka dia akan berubah menjadi baik. Ora tegel nek kewo, ora tegel ngendeng wong. Tapi apa yang terjadi yang kita lakukan, termasuk si ngomong ini, masih melakukan itu. Dan menurut saya Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk terus memperbaiki. Oleh karena itu saya ingin menyitir apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dengan bahasa Jawa saja. Uwais Al-Qarni itu kalau mau sholat dia itu munajat dulu. Munajatnya begini, ya Allah, bimbinglah hati saya untuk bisa khusyuk kepadamu. Kemudian saya nambah sendiri, ya Allah, bimbinglah hati saya untuk khusyuk kepadamu. Kalau memang hati saya speknya sudah tidak update, mohon ya Allah hati saya di-upgrade atau diganti sekalian dengan hati yang speknya lebih baik lagi. Setelah itu kita sholat. Monggo, jangan langsung sholat gini aja, toto, dijaga hatinya. Termasuk monggo kalau bapak-bapak mau menerima ide saya, monggo, kalau tidak apa-apa. Sebelum kita masuk kelas, mohon ini disarankan ke guru-guru. Ketika kita masuk kelas, berdoalah dulu. Ya, kalau saya yang sederhana saja. Ya Allah, semoga Engkau bukakan hati dan pikiran anak-anak saya, murid-murid saya untuk bisa menerima ilmu-Mu. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Saya mendapatkan ijazah ini dari Habib Umar Mutohan. Beliau mengatakan, kowe nek maca Quran, kowe nek ngomong, kowe nek ulang, bacalah ya Fatahu ya Alim, agar hati orang yang kamu ajak bicara terbuka hatinya, kemudian Allah berikan ilmu kepada mereka. Jadilah kita sebagai sarana Allah memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya simpulkan. Pertama, marilah Bapak Ibu kita langgengkan untuk bisa memaafkan. Utamanya adalah pasangan hidup. Ini yang sering kita lupakan. Terus ujung kemana-mana, ujung dewe radhi ngapura. Maka penting sekali kepada ibu, jangan lupa selalu minta maaf kepada suami. Nek riko mau minta maaf, buat kode janji sama suami, Mas, aku nek yang ini gawe teh manis lo kowe, kuwi artinya aku do ngapura ya, hatimu ngucapke aku ngekei ngapura. Insya Allah orang wanita yang mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari suami itu sudah tercatat ahli jannah. Yang bapak-bapak rasa baper, kaya pena, sakit gentian, jenengan ngekei ngapura. Sebab apa? Soalnya bojone kebusuhan kok dia sebelum memberikan, sebelum masuk dia pasti juga kowe
Itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan aliyan wa barakatuh. Ya Rabbana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina mustamila wal akhir wa ta'ala wa tuqarribuna bihi syai'an wa tarfa'una biha indaka 'ala wa tuballighuna biha aqsal ghayat injamil khairat wal khayat wa Allahumma fir bi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Allahumma fir umat sayyidina Muhammad. Maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an umat sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kami punya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian tidak meninggalkan tempat atas tausiahnya. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian acara pengajian halal bihalal keluarga besar PGRI cabang Borobudur. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Amrul Maulidi MPD dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara saya tutup, saya selalu membawa acara. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam membawakan acara dari awal sampai akhir banyak kesalahan serta kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar selesai, mohon maaf. Yang depan yang jalan sendiri, tetapi yang belakang sudah saya minta berhati dulu. Biar rapi, biar turun, mohon sendiri yang depan duduk, atau yang putar bapak-bapak yang depan duduk, yang depan duduk. Mohon dengan hormat karena depan juga kami kunci, sehingga bapak dari duduk bisa meninggalkan ruangan ini atau meninggalkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Supriyati Daswinarse, Ketua PGRI Cabang Borobudur. Terima kasih kepada semua anggota yang selama ini sudah mendukung dan bekerja sama dengan kami PGRI Cabang Borobudur. Alhamdulillah sudah berprestasi. Harapan kami tahun ke depan, mari kita bekerja sama yang lebih bagus lagi supaya PGRI Cabang Borobudur lebih maju dan berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.